Kuasa hukum para terdakwa korupsi dana biaya tidak terduga, atau BTT Proyek Penanggulangan Bencana Alam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Selumat tahun 2022, Made Sukiade SH, dan Dede Frastien SHMH, meminta Bupati Seluma, diseret dalam kasus korupsi BTT. Menurut Made, masih ada pihak yang harus terseret dalam kasus korupsi BTT BPBD Seluma, termasuk dugaan keterlibatan Bupati Seluma aktif. Maksudnya tentu saja adalah Erwin Octavian SE, karena sesuai fakta penyidikan saat pemeriksaan terdakwa Kalaksana, atau Kepala Pelaksana BPBD Seluma, maksudnya tentu saja adalah Mirin Ajib, Bupati diduga ikut menerima aliran dana proyek tersebut. Kita minta, jaksa dan polisi usut tuntas kasus ini, kata Made, sebagaimana diwartakan tribunbengkulu.com, edisi Selasa, 21 Mei, 2024. Demikian juga dengan Dede Frastien SHMH, kuasa hukum Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Seluma, Fauzan Aroni, selain meminta agar kliennya dibebaskan dari segala hukuman, meminta agar polisi dan jaksa kembali melanjutkan penyelidikan dan mengusut tuntas kasus dugaan korupsi BTT Seluma. Kita minta agar Kepala BPBD sebelumnya, dan Bupati ikut diseret, ujar Dede, juga seperti dikutip tribunbengkulu.com. Berdasarkan teori kausalitas atau sebab akibat, pekerjaan penanggulangan bencana alam Kabupaten Seluma 2022 bisa dilaksanakan atas dasar surat keputusan, atau SK Bupati tentang bencana alam. Sebaliknya, jika tidak ada SK Bupati tentang bencana alam, pekerjaan penanggulangan bencana alam tidak mungkin bisa dilaksanakan. Terlebih, berdasarkan fakta yang disampaikan Kepala BPBD Seluma, Mirin Ajib, dalam berita acara pemeriksaan atau BAP di tingkat penyidikan, oleh penyidik Tipikor di Treskrimsus Polda Bengkulu, Bupati Seluma, diduga menerima aliran dana, sehingga Bupati Seluma seharusnya diproses seperti 12 terdakwa. Jangan ada pilih tebang, dipilih dulu, baru ditebang. Artinya, apabila buahnya masih banyak, bunganya masih bagus dan bisa mendapatkan hasil, maka batang tersebut tidak akan ditebang, jelas Made, pasca pembacaan pembelaan, pada sidang korupsi dana BTT dengan agenda pembacaan pledoi, Selasa, 21 Mei 2024, di PN Bengkulu, sebagaimana diwartakan RBTV-Camkoha.com. Sebelumnya, pada sidang dengan agenda tuntutan, JPU Kejati Bengkulu, menuntut 12 terdakwa yang oleh sementara pihak, disebut sebagai korban SK Bupati Seluma, Erwin Octavian, tentang penanggulangan bencana alam, yang menurut penyidik Polda Bengkulu, tidak mengacu kepada pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau BNPB tahun 2016. Kepala Pelaksana BPBD Seluma, Mirin Ajib, pidana penjara 1 tahun 4 bulan, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Seluma, Fauzan Aroni, pidana penjara 1 tahun 4 bulan, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Deki Irawan, Direktur CPDN Racing Konstruksi, pidana penjara 1 tahun 4 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Nopian Hadinata, Direktur CP Atabuana Konsultan, pidana penjara 1 tahun 4 bulan, denda 100 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Sofyan Hadinata, Wakil Direktur CP Azelia Rosa Lestari, pidana penjara 1 tahun 2 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Alma Jumiarto, Wakil Direktur CP Seluma Jaya Konstruksi, penjara 1 tahun 2 bulan, denda 50 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Sugito, Direktur CP Permata Group, 1 tahun 2 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Nusaryo, Wakil Direktur CPDN Racing Konstruksi, 1 tahun 2 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Gustian Effendi, Wakil Direktur CPDN Racing Konstruksi, 1 tahun 4 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Emron Muklis, Wakil Direktur CP Velo Putri Paiker, 1 tahun 2 bulan penjara,
denda Rp50 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Chihonggi Freono, Wakil Direktur CP Cahaya Dharma Konstruksi, 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Suparman, Direktur CP Devira, 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp50 juta, subsidiar 1 bulan penjara. Terpisah, salah seorang petinggi LSM setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan ada di antara terdakwa adalah keluarga dekat, ketika diminta tanggapan, Sabtu 25 Mei 2024, di TAIS, berpendapat. Berdasarkan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2016. Merujuk pada Undang-Undang 24/2007, tentang penanggulangan bencana, bencana adalah adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan atau non-alam, faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pengertiannya, suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa dapat dinyatakan sebagai bencana, jika memenuhi unsur mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Situasi dimaksud, dapat dinyatakan keadaan darurat bencana, bila memerlukan tindakan segera dan memadai untuk menangani. Maksudnya, dalam menetapkan suatu wilayah masuk dalam status keadaan darurat bencana, penentu pokok yang harus terpenuhi adalah, adanya unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan. Dengan kata lain, faktor mengganggu kehidupan dan penghidupan, dapat dijadikan sebagai indikator dalam menetapkan kriteria, suatu wilayah dalam status keadaan darurat bencana atau tidak, ujar si petinggi LSM. Menjawab pertanyaan, apakah pekerjaan pelapis tebing kantor Bupati 1 dan 2, yang dananya juga dibiayai dengan BTT BPBD Kabupaten Selumat tahun 2022, masuk kategori dampak bencana yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sang petinggi LSM hanya mengatakan, no comment. Disinggung tentang CPDN Racing Konstruksi, yang diyakini sepertinya milik Deki Irawan, hingga bisa mendapat 3 paket proyek BTT, 2 diantaranya diatasnamakan Nusaryo dan Bustian Effendi, sebagai wakil direktur. Untuk kedua kalinya, sang petinggi LSM hanya mengatakan, no comment. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan juru kamera Marco Melandri melaporkan.